si Wade ini malah mencekeknya dan menabrak mobil si Diane ini beberapa kali sampai memastikan bahwa si Diane ini bener-bener Wade ini bener-bener sakit jiwa. Ya bayangin aja, orang itu dicekek aja udah meninggal, apalagi ditabrak berkali-kali. Wade Wilson adalah salah satu kriminal paling mengerikan di Amerika. Bahkan hukumannya itu sampai hukuman mati loh. Dia disebut Deadpool Killer karena nama dia itu mirip sama nama asli Deadpool, yaitu Wade Wilson. Selain itu dari tindakannya yang nggak peduli sama hukum dan cenderung sadis, jadi dia itu dimiripin sama Deadpool. Karena aku yakin ikan cupang bisa terbang, kita langsung ke penjelasannya. Wade Wilson lahir pada 20 Mei 1994 di Florida. Dia lahir dari pasangan yang cukup muda. Jadi karena situasinya yang sulit, dia akhirnya diadopsi sama Steve dan Candace Wilson. Dia dibesarkan dengan penuh perhatian. Sampai akhirnya dia remaja, dia mulai menunjukkan perilakunya yang agak aneh dan cenderung membuat keributan di sekolah. Waktu itu Wade menunjukkan tanda-tanda gangguan mental, trauma, dan paranoid. Faktor-faktor lain dari lingkungan itu memperparah kondisinya si Wade. Beberapa cedera yang dialami di kepalanya itu dicurigai sebagai penyebab kondisi mental Wade itu menjadi parah banget. Meskipun dapat dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, si Wade ini semakin sulit dikendalikan. Di usianya yang ke-15 atau 16, orang tuanya merasa perlu menerapkan Undang-Undang Baker di Florida, yang memungkinkan penahanan bagi mereka yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain juga. Saat usianya dewasa, si Wade ini berusaha menjalin hubungannya kembali dengan ayahnya, tapi kayaknya hubungannya ini tidak semakin membaik dan akhirnya si Wade ini malah semakin terlibat dalam tindakan kekerasan dan pencurian. Pada tahun 2018, Wade menjalin hubungan dengan Kelly dari Palm Beach County, Florida. Awalnya, si Wade itu tampak menarik dengan karismanya dia dan tato-tatonya yang dia pakai. Namun, seiring waktu, si Wade ini malah nunjukin sikap kasarnya, terutama setelah dia terlibat dengan narkoba, yaitu kokain. Kelly yang awalnya tidak menyadari kecanduan si Wade, akhirnya menemukan pipa crack di antara barang-barangnya si Wade, dan disitulah mereka mulai konflik. Pada Februari 2019, Wade mulai melakukan kejahatan serius pada Kelly. Dalam keadaan marah, si Wade ini menculik Kelly dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, dan kemudian berkendara menuju Florida Keys. Selama perjalanan, si Wade ini memperlakukan Kelly dengan kasar. Di tengah perjalanan, si Wade ini sempat berhenti di restoran cepat saji. Nah, di situ pas si Wade turun, si Kelly ini tetap di bagasi mobil. Jadi, si Wade itu makan, tapi si Kelly sendiri di mobil dikunci. Sampai pas akhirnya nyampe di Florida Keys, si Wade ini ngasih kuncinya ke Kelly dan biarin si Kelly ini pulang dan pergi sendiri. Aneh banget ya si Wade. Apa dia nggak mikir kalau misalnya dia ngelepasin Kelly, si Kelly kan bisa aja ngelaporin ini ke polisi. Tapi tunggu dulu. Setelah berhasil kabur, Kelly akhirnya melapor ke pihak berwenang dan menunjukkan luka-luka yang ada di tangannya. Tapi kasus ini ditutup karena tidak adanya saksi atau bukti yang cukup kuat. Hubungan mereka pun berakhir di sini. Tapi, si Wade ini malah nyari korban cewek lain. Pada Oktober 2019, si Wade ini mulai berhubungan sama cewek namanya Melissa Montanes. Pas mereka pergi ke klub malam, Wade ketemu sama Kristen Melton dan temannya Stephanie Johnson. Malam itu, Wade, Kristen, sama Stephanie menghabiskan waktu hingga larut malam. Sampai pas si Stephanie pulang, Wade kembali ke rumahnya si Kristen di Cape Coral, Florida, dan menyerangnya dalam tidur, sampai si Kristen itu akhirnya karena dicekek. Setelah membunuh Kristen, Wade akhirnya mencuri mobilnya, dan melanjutkan perjalanannya di pagi kemudian. Nah, gak lama kemudian, dia ketemu sama bartender, namanya Diane Rose. Dia itu lagi OTW ke tempat kerjanya. Wade itu menggunakan taktik manipulatif gitu, buat nanya arah ke si Diane. Tapi, si Diane itu ngerasa curiga. Dia ngerasa bahwa si Wade ini berbahaya, dan akhirnya, pas si Diane mau kabur, si Wade ini malah mencekeknya, dan menabrak mobil si Diane ini beberapa kali sampai memastikan bahwa si Diane ini benar-benar tewas. Tindakan ini menunjukkan bahwa Wade ini benar-benar sakit jiwa. Ya bayangin aja, orang itu dicekek aja udah meninggal, apalagi ditabrak berkali-kali. Mayat Diane ditemukan beberapa hari setelah kematiannya.
Setelah laporan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Wade, polisi akhirnya mencurigainya. Melissa pun ikut ngelapor dan dia nunjukin bahwa ada luka-luka di tangannya dan dia membawa bukti yang cukup kuat. Dia pun memberi petunjuk yang berharga ke pihak berwenang. Berdasarkan informasi ini, polisi akhirnya menemukan Wade dalam mobil curian. Tapi gara-gara kesalahan prosedur, mereka akhirnya melepaskan si Wade tanpa mengetahui bahwa si Wade ini telah melakukan kejahatan yang besar. Saat menunggu persidangan, si Wade ini berusaha kabur sama temannya si Joseph Katz. Tapi untungnya rencana ini gagal karena polisi itu mengetahui kerusakan jendela tersebut. Dan upaya kabur ini hanya akan menambah dakwaan mereka, khususnya si Wade. Selama penahanan, Wade ini bergabung dengan supremasi kulit putih yang namanya The Unforgiven. Wade waktu itu juga nambahin banyak tato di wajahnya, di lehernya, termasuk simbol ekstremis dan tato yang menyerupai tokoh Joker dari film Batman. Penampilan barunya ini cuma memperkuat citranya sebagai kriminal dan menambah kehebohan dalam sidang yang dilakukan. Emang kurang ajar banget si Wade ini, nggak ada etikanya. Pada 10 Juni 2024, saksi-saksi mulai memberikan detail tentang kejahatan yang dilakukan Wayne. Joshua memberi kesaksian bahwa si Wade ini bilang, "Aku telah membunuh orang," dan dia perlu pergi ke kota. Stephanie, temannya Christine, bilang kalau di malam itu, Christine itu nggak menunjukkan rasa takut sama sekali. Namun besoknya, si Christine ditemukan tewas setelah Stephanie pergi. Ayah Wade juga bilang kalau misalnya dia itu nggak percaya kalau misalnya anaknya telah melakukan kejahatan sebesar itu. Tapi setelah panggilan telepon dari si Wade, di mana Wade itu menjelaskan tindakannya secara detail dan polisi pun mengetahuinya, dia jadi sadar berarti si Wade itu benar-benar ngomong yang sebenarnya. Pengakuan ini menjadi bukti paling penting karena ya si Stephen itu orang tuanya si Wade. Wade didakwa bersalah atas 6 tuduhan, termasuk 2 pembunuhan yaitu si Christine dan Diane, pencurian, serta kekerasan pada Melissa. Setelah deliberasi singkat, juri menyatakan bahwa Wade bersalah atas semua tuduhannya dan 9 dari 12 juri menyatakan hukuman mati pada Wade atas pembunuhan Christine dan 10 dari 12 juri menyatakan hukuman mati pada Wade atas pembunuhan Diane. Pada 27 Agustus 2024, Hakim Nicholas Thompson menyatakan hukuman mati pada Wade. Keputusan ini mengundang banyak reaksi, dari mereka yang merasa bahwa hukuman mati ini adalah hukuman yang tepat bagi Wade, hingga mereka yang mempertanyakan dampak kesehatan mental pada perilaku Wade. Kejahatan si Wade ini bikin publik heboh banget guys. Bukan cuma tindakannya yang banget, tapi juga bagaimana di tengah-tengah kejahatannya itu, dia sempat-sempatnya bikin tato muka, leher, di tangan. Itu kan cuma nambahin citranya sebagai kriminal. Dan kesannya mungkin dia senang akan hal itu, dia bangga akan hal itu. Ada orang yang melihatnya sebagai pelaku tanpa penyesalan. Yang lain lihat bahwa kondisi mental si Wade ini benar-benar mempengaruhi tindakannya sampai bisa melakukan kriminal tingkat tinggi seperti ini. Pengacara Wade bilang kalau pengaruh narkoba sama trauma masa lalunya itu yang bikin si Wade ini bisa bertindak sejauh ini. Sedangkan juri itu tetap menganggap bahwa si Wade ini melakukan semua itu dengan penuh kesadaran dan terencana. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang gimana sih sistem peradilan negara ini memperlakukan orang yang kondisi mentalnya kurang baik. Banyak yang merasa bahwa pendekatan penegakan hukum yang dilakukan pada Wade menunjukkan kegagalan dalam melindungi masyarakat dari perilaku kekerasan dengan latar belakang trauma masa kecil dan kondisi mental yang nggak stabil. Kegagalan penanganan kasus Kelly dan upaya Wade yang berulang kali berusaha lolos dari hukum semakin memperkuat pandangan bahwa sistem negara ini telah gagal mencegah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Wade. Jadi guys, kisah Wade Wilson ini bukan cuma menggambarkan kejahatan yang mengerikan, tapi juga menggambarkan bagaimana trauma dan kondisi mental yang gak stabil itu bisa mempengaruhi sifat orang sampai parah banget kayak si Wade. Dari kehidupan yang penuh tantangan, hubungan yang kurang baik, hingga pembunuhan yang dilakukan olehnya. Kasus Wade Wilson ini jadi contoh nyata dari sisi gelap penanganan kesehatan mental dan dampak dari sistem hukum yang tidak mampu menangani tepat waktu. Yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bagaimana kesehatan mental itu begitu penting terhadap perilaku orang dan dampaknya bagi lingkungan sekitarnya. Oke guys, gitu aja tentang kasus Wade Wilson. Semoga kalian terhibur dan dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa pencet notifikasinya, biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.